Hati-hati, saya coba ngambil ada 5 bahaya syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Yang lebih mengkhawatirkan itu ada syirik khafi. Salah satu dosa besar dalam Islam syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali melakukan dosa ini, enggak ada ampun. Kemarin saya sampaikan tuh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan Allah ampuni dosa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu. Enggak ada ampun. Minta ampun kepada Allah sampai nangis-nangis kalau dia berbuat musyrik, tidak akan diampuni itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Minta ampun tapi dianya itu musyrik, menyekutukan Allah, bakal diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain musyrik, selain syirik, Allah akan ampuni itu. Asal apa? Taubat dari dosa. Ya, Bu. Nah, apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya atau makhluknya, menyamakan, menyatarakan sama Allah. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Tidak ada hal yang bisa menyamakan. Bila ada yang menyatarakan atau mengaku setara dengan Allah, sudah berbuat syirik. Kita beramal karena ingin dilihat, hati-hati itu. Berarti ada sesuatu yang dia agungkan tuh. Beramal soleh, sodakoh, ingin niatnya, ingin dilihat orang, dipuji orang. Itu berarti di dalam hatinya ada sesuatu di luar Allah. Hati-hati, makanya riya itu termasuk syirik khafi. Syirik tapi tersembunyi, nggak kelihatan. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'ah. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah mukhlisin, murni. Kita sholat duha, kalau bisa niat yang pertama lillahi ta'ala, baru dah tuh niat lain di doa. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami sudah sholat duha ya Allah, dengan barokahnya sholat duha ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Itu niat pertama, harus lillahi ta'ala, melaksanakan sunnah Rasul. Kalau bisa seperti itu, jangan di awal, saya mau sholat duha biar rezekinya lancar. Ya boleh-boleh saja, cuman kalau bagus lillahi ta'ala terlebih dahulu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syirik itu ada dua, ngerti-ngerti. Pertama, syirik besar,
Ini besar, nggak ada ampun ini, nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis syirik ini yang dikategorikan sebagai syirik besar, perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain dalam hal ibadahkah, atau dalam hal ketaatan, atau dalam hal doa, atau kecintaan. Apa bentuknya? Syirik dalam kategori dalam hal ibadah, menyembah atau beribadah kepada berhala. Sapi di India itu didewa-dewakan itu termasuk sudah syirik besar. Makanya di sana itu, di India itu nggak boleh itu korban sapi didewa-dewakan. Menyembah atau beribadah kepada berhala, api, matahari atau semacamnya, itu dalam hal beribadah. Ada lagi syirik dalam hal ketaatan. Apa itu? Menaati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menyatakan baik atau buruknya. Ada orang mengatakan ini besok nih bakal ada keburukan nih, bara bahaya. Ini kalau kita meyakini ucapan dia, khawatir syirik dalam hal ketaatan, kita lebih percaya sama orang. Makanya semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya kita semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kamu itu jodohnya jauh, kamu tuh begini-begini, tidak usah dipercaya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru murni, itu semuanya Allah. Percaya sama dukun ucapannya, aduh kamu itu auranya tertutup sama ini, nggak usah percaya. Percayalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati Allah. Kalau kita kesulitan apapun, ada masalah, kita punya Allah kok, Tuhan kita. Kita sendiri sering ngomong tuh, sering doa Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Buktikan tuh, hanya yang kita minta tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya masalah, minta sama Allah, ya Allah saya punya masalah ya Allah, berikan solusinya. Sepertiga malam kalau belum nangis di situ, yakinlah Allah Maha mendengar, mengabulkan doa kita. Kadang kita punya masalah, tahajud nggak pernah, sepertiga malam ngorok terus. Punya masalah, sadukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi syirik dalam hal doa. Apa itu? Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bob, iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Apapun masalah, punya masalah apapun, minta solusinya kepada Allah sambil kita usaha. Sudah usaha tapi masalah terus, udah sabar. Yakinlah, ud'uni astajib lakum. Allah tuh komit menjamin. Siapapun yang meminta kepada Allah, astajib lakum. Kita kadang nggak sabar sehingga jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang Allah sebut pertama bis-sabri, sabar.
Sabar nomor satu kan. Sebulan 2 bulan gak ada solusi, sabar. Yang penting kita usaha terus, usaha, gerak. Jangan doa saja, doa dan usaha. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan syirik kecil. Perbuatan lahiriahnya dilakukan sebagai ibadah ketaatan kepada Allah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Kita ibadah sedekah, terlihat kita sedekah nih, ibadah karena Allah, tapi hatinya ingin dipuji, disanjung, diacungin jempol, itu termasuk dalam kategori syirik kecil. Sehingga jelas tuh dalam surah Al-Maun termasuk sebagai kategori yukadzibu bidin alladzina hum yuraun. Orang yang beribadah ingin dilihat orang. Itu Allah klaim termasuk yukadzibu bidin, bohong dia punya agama, mendustakan agama. Lantas apa bahayanya ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu? Yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak bakal mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa 48. Dosa yang tidak bakal diampuni oleh Allah itu, hati-hati itu, musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Siapapun mereka, pahala amal kebaikannya banyak, pahala amalnya akan terhapus sehingga menjadi sia-sia. Surat Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Hati-hati. Rajin sholat tahajud, misal rajin sholat duha, sedekahnya banyak, musyrik kepada Allah. Hati-hati, terhapus semua amalnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kemudian yang ketiga, bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat azab neraka yang kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai Allah mengklaim, menyatakan orang musyrik dan ahli kitab yang kafir syarrul bariyah. Apa kata Imam? Syarrul bariyah Al-Bayyinah Panasrul ulaika hum syarrul bariyah. Itu mereka itu, ya, ahli kitab yang kafir dan musyrik, seburuk-buruk makhluk. Subhanallah. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang keempat apa? Ditolak semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, di sini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah yang paling tidak suka untuk disekutukan. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan suatu amal untukku dan untuk selainku, maka akan aku tinggalkan amal tersebut dan persekutuannya. Terakhir, apa bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan syirik itu hanya punya nilai di dunia, tidak ada di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, barang siapa berbuat agar perbuatannya itu didengar oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan perbuatan tersebut kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat
amal kebaikan agar perbuatannya